Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah. Kali ini jelaskan tentang pola perubahan kata kerja dalam bahasa Arab. Pola perubahan kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, perubahan kata kerja orang ketiga atau jamak. Yang kedua, perubahan kata kerja orang kedua. Ketiga, perubahan kata kerja orang pertama atau tunggal. Dan di video pertama kali ini tentang perubahan kata kerja orang ketiga atau jamak. Apa sajakah itu? Kita simak ya. Pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga, ciri-cirinya adalah subjeknya berupa nama orang atau dia atau mereka, tapi tetap dalam bahasa Arab. Jadi nama orang atau dia dalam bahasa Arab ada hiya dan huwa, juga ada mereka. Kemudian kita coba perhatikan tabelnya biar lebih paham. Oke, di sini ada tabel. Ada 6 subjek dia serta mereka yang warna biru ya. Bahasa Arab untuk laki-laki dan perempuan penulisannya berbeda. Laki-laki disebut dengan muzakkar, sedangkan perempuan itu muannas. Dalam muzakkar ada huwa, artinya dia. Kemudian ada huma, mereka berdua laki-laki. Ada hum, mereka bertiga atau lebih. Kalau lebih dari 3 menggunakannya hum. Kemudian di muannas ada hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Yang jumlah orangnya ada 3 atau lebih. Di sini subjek ini yang ada 6 ini biasanya ada di depan, pasti ada di depan kalimat. Dan karena subjek inilah kata kerja itu berubah. Kata kerja itu apa? Kata kerja adalah kata yang dapat dilakukan oleh manusia, ya, yang dapat dilakukan. Contohnya di sini, Miss ambil contoh dari kata asli dhahaba atau pergi. Pergi bisa dilakukan? Tentu, pergi bisa dilakukan. Dan kata aslinya dhahaba. Dari kata asli dhahaba ketika subjeknya adalah huwa. Huwa atau dia laki-laki. Huwa itu sama dengan nama orang tapi hanya 1 jumlahnya. Misalnya Ahmad sendiri. Itu sama dengan huwa, dia laki-laki. Jadi kalau Ahmad pergi sama dengan dia laki-laki pergi. Jadi kata asli dari dhahaba ketika subjeknya huwa atau subjeknya adalah nama orang tapi hanya 1 sendirian adalah tetap dhahaba. Tidak ada perubahan dari kata asli, tetap sama. Tapi ketika Ahmad memiliki 1 orang teman, jadi jumlahnya adalah 2, atau huma, mereka berdua, kata kerja pergi berubah menjadi dhahaba. Ada perubahan dengan menambahkan huruf alif. Panjang ya. Kata aslinya tadi dhahaba. Dhahaba. Ketika subjeknya huma atau 2 orang laki-laki menjadi dhahaba. Ada imbuhan alif di sini. Lanjut untuk subjek hum atau hum itu sama dengan mereka bertiga atau lebih. Jadi ketika ada nama orang yang jumlahnya 3 atau lebih, misal Ahmad, Hasan, dan Ibrahim, berarti kan 3 orang. Kata aslinya mendapat imbuhan waw sukun. Jadi di sini contohnya kata dhahaba menjadi dhahabu. Ingat, sebelum menambahkan waw sukun dengan alif, huruf sebelumnya ini, huruf ba yang tadinya di kata dhahaba hidup, harokatnya fathah, berubah menjadi domah. Ini untuk 3 orang, nama 3 orang atau subjeknya hum. Ketika kalimat depannya hum, cari yang ada wawunya. Ada wawunya tapi huruf sebelumnya di domah. Lanjut. Sekarang yang mu'anas. Mu'anas 1 orang. Iya, dia perempuan.
Contohnya Fatimah. Fatimah sendiri. Fatimah pergi. Jadi Fatimah dhahabat atau hiya dhahabat. Ada imbuhan apa di sini? Imbuhannya ta sukun. Imbuhannya ta sukun ya. Ini ingat ya, ketika subjeknya adalah nama perempuan hanya satu sendiri atau subjeknya itu ada hiya, kata asli ditambah dengan huruf ta sukun atau ta mati. Kata aslinya dhahabah. Ketika subjeknya dia perempuan atau nama perempuan satu orang sendiri, tambah imbuhan ta sukun. Tambah ta sukun ya. Nah, lanjut. Ketika Fatimah punya teman satu, ditambah contohnya Fatimah dan Aisyah, itu jadinya huma, mereka berdua perempuan. Nah, kata kerjanya mendapat imbuhan apa? Imbuhan ta berfathah dengan alif. Panjang berarti ya. Dari kata dhahaba menjadi dhahabata. Kalau tadi satu orang adalah dhahabats, taknya mati. Ketika dua orang, tak itu berubah hidup karena dia ditambahin alif, jadi dhahabata. Nah, itu kalau dua orang. Kalau tiga orang atau lebih, ada Fatimah, ada Aisyah, satu lagi ada Anissa. Itu 3 orang ya, atau lebih, pokoknya lebih dari 3 orang. Sama dengan hunna, mereka. Ketika subjeknya hunna atau nama perempuan tapi lebih dari 3 orang, imbuhannya adalah huruf nun berfathah. Jadi contohnya kata dhahaba, ketika subjeknya hunna, kata dhahaba menjadi dhahabna. Ada imbuhan huruf na. Tapi sama seperti ketika hum. Dhahabna, huruf ba yang tadinya hidup di kata dhahaba ini, huruf ba-nya hidup, dhahaba. Tapi waktu subjeknya hunna, subjek hunna, ba-nya dimatikan. Ya, ingat, ba-nya dimatikan. Lebih gampangnya seperti ini. Ketika hunna, kalian cari juga yang imbuhan belakangnya, huruf belakangnya itu na. Kalau huwa, imbuhan tidak ada berubah dari kata asli. Huma, berdua laki-laki, adalah alif. Hum, waw sukun, tapi huruf sebelumnya di doma. Hiya, tak sukun. Huma, perempuan, ta berfathah ditambah alif. Dan ketika hunna, akhirannya adalah na. Agar lebih paham, kita tambah lagi satu contoh, yaitu roja'a. Roja'a artinya pulang. Subjeknya satu orang laki-laki atau hiya, tetap roja'a. Huma roja'a, hum roja'u, hiya roja'at. Huma untuk mu'annas roja'ata, hunna roja'na. Dilihat yang di kotak merah ya, itu sama. Jadi berlaku untuk semua kata kerja. Kata kerja. Ketika kata kerjanya tidak hanya dhahaba atau roja'a, bisa juga masaha, bisa juga jalasa, bisa juga khoroja, dahola. Kalau jalasa paling mudah. Coba kalau jalasa berarti guanya jalasa tetap. Kalau humah laki-laki, jalasa hum, jalasu hiya, jalasat huma, jalasata hunna, jalasna. Nah, sekarang ketika contoh dalam kata sudah, kita lihat selanjutnya contoh dalam kalimat. Sering ya kalau dalam bahasa Arab itu ada soal untuk mengartikan ke dalam bahasa Arab maupun ke bahasa Indonesia. Kita lihat yang pertama, ada contoh Aisyah dan Laila pergi ke kelas. Bagaimana bahasa Arabnya? Aisyah 1, Laila 2. Berarti ada 2 orang mu'annas di sini. Berarti kita kerucutkan, mau menggunakan yang mana subjeknya? Yaitu iya, huma, yang untuk mu'annas ya. Jadi kita mau menggunakan yang
huma untuk muannas. Oke. Jadi Aisyah wa Laila pergi tadi apa? Dhahaba. Kata asli. Kalau huma jadinya Aisyah wa Laila dhahaba ilal fasli. Jadinya kata pergi atau dhahaba berubahnya apa? Aisyah wa Laila dhahabata ilal fasli. Ada kata dhahabata karena Aisyah dan Laila itu muannas, jadinya ada tambahan huruf ta, dan 2 orang jadi ada alifnya. Dhahabata, panjang ya. Yang kedua, Ahmad, Ibrahim, dan Hasan pergi ke kelas. Kita hitung dulu subjeknya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 subjek. Jadi kita menggunakan kolom yang betul, hum. Kalau hum, jadi pergi tadi berubah menjadi apa? Kata dhahaba, imbuhannya jadi dhahabu. Ahmad wa Ibrahim wa Hasan dhahabu ilal fasli. Karena 3 orang, jadi imbuhannya waw sukun dengan huruf sebelumnya di doma. Selanjutnya, Aisyah, Laila, wa Fatimah pergi ke kelas. Pergi, dhahaba. Di sini subjeknya ada berapa? 3 orang. Kalau yang nomor 2 tadi 3 orang tapi muzakkar, yang ketiga ini 3 orang tapi muannas. Jadi pakainya yang hunna. Hunna itu kata dhahaba berubah menjadi dhahabna. Hunna, dhahabna. Belakangnya sama-sama na ya. Tapi ingat, huruf sebelumnya harus disukun. Ahmad pergi ke kelas sendiri. Ahmadnya sendiri pergi ke kelas. Kalau sendiri berarti huwa. Kalau huwa kata dhahaba tetap dhahaba. Selanjutnya Aisyah pergi ke kelas. Aisyah juga sendirian nih pergi ke kelas. Cuma 1 orang, berarti hiya. Kata dhahaba menjadi dhahabats karena hiya perempuan, jadi tambah tasukun. Terakhir, Ahmad dan Ibrahim pergi ke kelas. Ada berapa subjeknya? 2. Kalau 2 berarti menggunakan kolom huma untuk muzakkar atau laki-laki ya. Jadi pergi atau dhahaba menjadi dhahaba panjang. Ada tambahan apa di situ? Alif ya. Dhahaba kata aslinya hanya dhahaba pendek, tapi ketika 2 orang subjeknya, jumlah subjeknya 2 orang menjadi panjang. Dhahaba. Nah, itu adalah 6 contoh dalam kalimat. Ini kalau esai. Kalau dalam pilihan ganda, sering ditemukan soal yang seperti apa? Kita lihat. Yang nomor 1 ada nama Fahri, wa Jundi, wa Ilyas, titik-titik kurotal kodam. Kalau ada soal begini, jangan buru-buru panik. Kita lihat pilihan gandanya apa. Pilihan gandanya dari kata asli yang sama, dari kata asal yang sama. Hanya saja akhirannya yang berbeda-beda. Lihat yang A, laiba. Utuh. Laiba, ada tambahan alif. Laibata, ada tambahan ta fathah dan alif. Yang D, laibu, ada tambahan waw sukun dan alif. Kata sebelumnya di domah. Kalau sudah begini, gampang sekali. Tipsnya mengerjakan soal model seperti ini adalah hitung nama subjeknya. Nama orangnya dihitung ada berapa? Kita hitung ya. Fahri 1, Jundi 2, Ilyas 3. Ada 3 orang. Ketika 3 orang, kita langsung ingat ke tabel. 3 orang laki-laki, berarti pakai yang mana? Mereka bertiga. Yang hum, ya. Kalau sudah ketemu, kita menggunakan subjek hum. Imbuhan dalam subjek hum itu apa? Tidak ada imbuhannya kah? Atau berimbuhan hanya alif? Atau berimbuhan ta dengan alif? Atau berimbuhan waw sukun dengan alif dan yang huruf sebelumnya di doma? Yang mana? Hum. Kalau hum berarti jawabannya yang hum, bu. Iya, yang D. Kemudian ada lagi pola soal yang berbeda. Kalau nomor 1 tadi kan sudah kelihatan subjeknya, ada orangnya, ada subjeknya. Yang dicari kata kerjanya. Kalau nomor 2, subjeknya tidak ada, tapi ada kata kerjanya.
Kalau begini, kita harus cari subjeknya. Kita lihat pilihan gandanya. Oke, sudah bisa dilihat, dibaca? Huwa, hiya, huma, hunna. Nah, kalau ada soal model seperti ini, yang titik-titiknya ada di depan, tipsnya, kalian harus perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya berakhiran apa? Horojina minal fasli. Horojina berakhiran na. Horojina. Cari yang sama-sama belakangnya na. Untuk orang ketiga ya, yaitu yang D. Terlalu mudah ya. Coba kita lihat soal yang ketiga. Anissa titik-titik saburotu. Pilihan gandanya. Anissa muannas atau muzakkar? Muzakkar. Oh iya, muannas ya. Muannas Anissa, perempuan ya. Muannas titik-titik saburotu. Kalau muannas satu orang pakai kolom yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang mana? Satu orang. Tepat, yang hiya. Imbuhan hiya adalah apa? Ingat, tasukun ya. Cari di pilihan ganda yang berakhiran tasukun. Ternyata semuanya tasukun. Kalau ada soal yang begini, semuanya pilihan gandanya itu berakhiran sama, cara satu-satunya agar dapat memilih jawaban dengan tepat adalah mengartikan. Itu juga menjadi tips sukses mengerjakan bahasa Arab. Yang nomor satu paling utama adalah menghafal kosakata. Harus. Nah, kita artikan dulu ya. Anissa titik-titik saburotu. Apa itu saburotu? Apa saburotu? Saburotu adalah papan tulis. Anissa titik-titik papan tulis. Setelah mengartikan soal, kita juga harus mengartikan jawabannya. Qoro'at membaca dari kata qoro'ah. Akalat makan dari kata akala. Masahat menghapus dari kata masaha. Jalasat duduk dari kata jalasa. Nah, kalau sudah begini tinggal dicari yang tepat yang mana. Anissa titik-titik papan tulis. Anissa membaca papan tulis. Apakah papan tulis bisa dibaca? Yang bisa dibaca isinya ya. Anissa makan papan tulis. Wow. Anissa menghapus papan tulis. Atau Anissa duduk papan tulis. Papan tulis didudukin. Enggak ya. Yang tepat adalah Anissa menghapus papan tulis. Kalau sudah diartikan gampang jawabnya. Sampai di sini sudah paham? Agar lebih paham lagi, kita review. Pola kata kerja orang ketiga, cirinya subjeknya berupa nama orang atau dia atau mereka. Subjek nama atau dia atau mereka itu bentuknya biasanya apa? Untuk yang dia atau mereka itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau huwa, kata kerjanya tidak berubah dari kata asli. Tidak ada perubahan dari kata asli ya. Dhahaba tetap dhahaba. Roja tetap roja. Ketika subjeknya huma atau dua orang laki-laki, ditambahin huruf alif. Alif. Dari kata asli dhahaba berubah menjadi dhahaba. Dari kata asli roja berubah menjadi asli roja berubah menjadi roja. Ada tambahan alif karena subjeknya huma, laki-laki ya, tanpa tak. Ingat, laki-laki tanpa huruf tak. Kemudian ketika subjeknya adalah hum, nama orang laki-laki tapi 3 atau lebih, subjeknya mendapat imbuhan atau berakhiran dengan bu. Dari kata asli dhahaba menjadi dhahabu. Kata asli roja' menjadi roja'u. Di domah ada wawu sukun dan alif. Ketika subjeknya adalah hiya atau satu orang perempuan, di situ kata asli dhahaba menjadi dhahabats, ada imbuhan tasukun. Roja'a menjadi roja'ats, ada imbuhan tasukun. Itu kalau hiya atau ada nama perempuan yang cuma satu. Huma untuk perempuan, imbuhannya tak fathah dan alif. Kata asli dhahaba berubah menjadi dhahabata. Roja'a jadi roja'ata. Terakhir hunna, mereka perempuan banyak, lebih dari 3. Kalau ada subjek hunna atau
disebutkan nama perempuan jumlahnya 3 atau lebih, gunakan ini. Akhirannya apa? Nah. Contohnya dari kata asli dhahaba menjadi dhahabna. Kata asli roja'a menjadi roja'a. Nah, seperti itu kurang lebih untuk pola perubahan kata kerja orang ketiga. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk dapat lebih memahami lagi, bisa kalian aplikasikan perubahan ini dengan kata kerja yang lain. Kalian coba untuk merubah kata kerja lain yang ada di buku, yang ada di 3 bab ya. Ada bab di sekolah, bab di klinik, atau bab adab makan. Di dalam buku ada banyak kosakata. Di situ kalian harus pelajari dan coba. Kalian harus berlatih untuk melatih merubah kata kerja menjadi orang ketiga. Coba ya. Kalau sudah, kalian nanti bisa kirim ke Miss untuk dikoreksi. Apakah kalian sudah paham atau belum? Nanti di situ Miss akan menjelaskan secara pribadi. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.